Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Mungkin benar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah meraih sejumlah prestasi seperti ditunjukkannya sebagai wali kota Solo sekitar 2 tahun terakhir. Hanya saja, cemerlangnya prestasi Gibran sebagai wali kota akan selalu menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Orang bisa saja berkeyakinan bahwa mungkin setidaknya 50% dari sejumlah bupati wali kota lainnya akan seberhasil Gibran atau bahkan mungkin lebih berhasil jika diberi fasilitasi bantuan anggaran melalui proyek-proyek nasional yang didanai oleh APBN dan dibanjiri dengan event berskala nasional internasional yang dipusatkan di kota Solo. Hanya sayang disayang, naungan nasib baik tidak menghampiri mayoritas bupati atau wali kota, seperti halnya secara berlimpah ruah diterima Gibran karena ayahnya adalah presiden yang sedang berkuasa. Para menteri, ketua umum parpol, dan tokoh-tokoh nasional lainnya seolah-olah berlomba sowan ke Gibran meskipun baru menjadi pejabat setingkat wali kota. Kita boleh berdecak kagum dengan begitu meriah dan megahnya peristiwa ketika pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran mendaftarkan pencalonannya ke KPU pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Peristiwa itu seperti menandai bahwa Prabowo Gibran sedang melaksanakan pawai kemenangan meskipun pada saat itu tahapan kampanye resmi pemilu belum dimulai. Pendaftaran itu dilakukan hanya 3 hari setelah Gibran diumumkan sebagai cawapres berdasar hasil rembuk final partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Hanya saja kita layak merenung dan perlu selalu mengenang bahwa ada sejumlah orang atau pihak yang menjadi tumbal yang dikorbankan demi melapangkan karir politik Gibran. Siapa saja mereka? Tidak mungkin disebutkan semua. Di sini hanya dikemukakan beberapa contoh saja. Pertama adalah Megawati Soekarnoputri. Beliaulah yang pertama kali memberikan tiket istimewa bagi Gibran dengan memanfaatkan hak prerogatifnya untuk menunjuk Gibran sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDIP. Pada saat itu, pencalonan sudah ditutup. DPC PDIP Solo sudah mengajukan Ahmad Purnomo Teguh Prakoso yang terpilih melalui tahapan proses dan prosedur resmi yang normal. Hanya tinggal menunggu persetujuan dan pengesahan dari DPP dan Ketum Megawati. Alih-alih memberikan rekomendasi kepada pasangan yang terpilih dari bawah, Megawati memanfaatkan hak prerogatifnya untuk mengatasi pembatasan persyaratan cawali bagi Gibran. Rekomendasi diberikan ke Gibran karena adanya permintaan Jokowi, seorang kader terbaik PDIP yang sudah berjasa sebagai jago PDIP dalam 3 pilkada dan 2 pilpres. Artinya, Megawati sendiri mengakui betapa penting dan besarnya peran Jokowi bagi PDIP. Kita layak bersimpati pada Megawati. Ia mengusung Gibran yang baru saja masuk menjadi kader partai untuk menjadi calon wali kota Solo
Padahal norma PDIP mempersyaratkan waktu 2 tahun sebagai kader PDIP. Kita bisa bayangkan betapa mengharu biru penyesalan dan rasa salah yang dirasakan oleh Megawati. Tak ternilai mahalnya harga yang harus dibayar untuk penyiasatan batasan norma partai atas nama hak prerogatif. Belum lagi ditambah dengan hak prerogatif yang diberikan kepada Bobi Nasution, menantu Jokowi, yang diusung sebagai wali kota Medan dengan presiden perlakuan khusus yang sejenis. Artinya, tindakan Jokowi untuk menerabas proses normal dan prosedur normatif tidak hanya terjadi di masa pencawapresan saat ini, tetapi sudah dimulai sekitar 3 tahun yang lalu. Sikap Megawati untuk menggunakan hak prerogatif seperti diminta oleh Presiden Jokowi menambah keyakinan diri yang makin mantap pada Jokowi bahwa powernya diakui oleh PDIP. Ternyata power itu tidak cukup untuk menegosiasikan semua kehendak dan kepentingannya, sehingga Jokowi memilih jalan lain. Jalan yang dipilih tersebut membuat banyak pihak merasa dikhianati. Tanpa jeda, dengan jurus slumun selamat, secara tiba-tiba Jokowi tampak sudah berkubu dengan partai lain yang menjadi pesaing PDIP yang setia mengusung Jokowi dalam pencapaian kebesarannya. Kubu yang ditinggalkannya, PDIP dan koalisinya, dibiarkan porak-poranda dalam kebingungan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung jelas jawabannya. Kedua, Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo. Ia selalu tegak lurus untuk siap kecewa dan dikecewakan, siap sakit hati dan disakiti ketika menjadi kader partai. Beliaulah yang terpaksa harus berbalik 180 derajat dari pendukung calon wali kota yang sudah disiapkannya selama 2 periode masa jabatan selaku wakil wali kota, kemudian berubah menjadi pendukung pemenangan Gibran yang ditunjuk melalui hak prerogatif secara instan. Beliau jugalah yang mengajak Jokowi untuk pertama kali menjadi wali kota Solo melalui PDIP ketika sejumlah partai lain sudah menolak untuk mengusung Jokowi. Kita bisa bayangkan betapa luar biasa pergaulan batin yang harus dilaluinya. Untuk menenangkan dirinya, FX Rudi sampai perlu diundang khusus oleh Jokowi ke dalam istana. Begitu hebatnya pergaulan batin itu, sampai-sampai ia menolak ketika ditawari menjadi wakil Menteri PUPR karena khawatir disalahpahami telah menjual hak Cawali Ahmad Purnomo Teguh Prakoso demi jabatan wakil menteri. Ahmad Purnomo dapat dimasukkan dalam kelompok korban kedua ini. Ia disiapkan menjadi wakil wali kota Surakarta selama 2 periode
yakni 2013 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021. Kabarnya, saking sedihnya, ia sampai menolak ketika ditawari menjadi komisaris utama sebuah BUMN oleh Jokowi. Begitu hebatnya keperihan hati yang dialami. Sekarang ia menjadi alergi dengan politik praktis. Lebih nyaman mengurusi bisnis pribadi dan mengasuh anak cucu daripada menekuni profesi politisi yang hanya memberikan kepahitan hidup. Contoh korban kedua ini menunjukkan bahwa Jokowi terbiasa memanfaatkan politik transaksional demi memuluskan kepentingan pribadi dan politiknya. Ketika tawaran transaksionalnya tidak diterima, para korban kedua ini tidak cukup memperoleh ucapan terima kasih dan pengakuan atas jasa-jasa maupun pengorbanan mereka. Mereka dibiarkan sekedar menjadi catatan masa lalu yang bisa dilupakan dengan cepat. Ketiga, para pengurus PDIP baik di level DPP maupun DPC, mereka sudah berkorban dalam 7 kali pilpres atau pilkada untuk dinasti Jokowi, yaitu 5 pilkada dan 2 pilpres bagi Jokowi pribadi. Pilkada tampak dalam 2 kali bagi Jokowi sebagai wali kota Solo, 1 kali bagi Jokowi sebagai gubernur DKI, 1 kali bagi Gibran sebagai wali kota Solo, dan 1 kali bagi Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Mereka setia mengalah dan selalu pasang badan untuk membela Jokowi dan keluarganya dalam menghadapi berbagai serangan dan cemoohan. Pencemoohan itu antara lain dilakukan secara berulang-ulang oleh oknum dari Koalisi Indonesia Maju yang sekarang dibela Jokowi tersebut, termasuk dari Capres Prabowo Subianto sendiri dan adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo. Mayoritas pengurus TRAS dan insan PDIP masih yakin bahwa Jokowi tetap tegak lurus bersama Megawati dan PDIP. Bahkan Ganjar Pranowo pun masih yakin, atau lebih tepatnya berharap, bahwa Jokowi masih mendukungnya. Harapan itu disampaikan setelah mendaftarkan status Capres-Cawapres ke KPU dan wawancara dengan Najwa Shihab Kamis 19 Oktober 2023. Diamnya Jokowi dan jawaban Gibran yang serba remang-remang membuat semua pihak di PDIP terhenyak ketika Gibran mendadak sontak diumumkan oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai cawapresnya Prabowo. Akhirnya PDIP dan koalisinya harus menerima nasib dalam posisi serba salah. Di satu pihak, jika mau mengkritik dan bersikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, pasti akan dipersalahkan karena masih ada sejumlah menteri PDIP di kabinet Jokowi. Jokowi sampai saat ini secara formal juga masih tercatat sebagai kader PDIP. Di lain pihak, jika PDIP dan koalisinya mau mendukung dan mengklaim keberhasilan Jokowi sebagai presiden, juga akan dipersalahkan. Prabowo Gibran yang mengusung masa keberlanjutan program Jokowi menjadi pihak yang dianggap lebih sah dan lebih berhak
mengklaim Jokowi di pihak mereka. Antara lain karena adanya Gibran, anak kandung presiden, sebagai cawapres Koalisi Indonesia Maju. Keempat, Erick Thohir. Ia terpaksa harus mengalah meskipun sudah mempromosikan diri sekitar 4 tahun, antara lain dengan tampil di ATM-ATM bank-bank BUMN dan berbagai kegiatan promosi BUMN. Banyak prestasi dan kontribusi Erick Thohir bagi dinasti Jokowi. Pertama, ia sudah berjasa menyukseskan pergelaran Asian Games 2018 sebagai ketua panitia. Kedua, sebagai Menteri BUMN, ia juga sudah berhasil merapikan tata kelola gurita BUMN, termasuk direpotkan untuk mencarikan posisi atau pekerjaan sebagai balas budi bagi para relawan Jokowi. Ketiga, ia menjadi ketua tim kampanye pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin yang berhasil mengantar Jokowi menjadi presiden untuk periode keduanya 2019 sampai 2024. Keempat, ia didapuk menjadi ketua panitia pengarah peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Kelima, ia juga sudah GR ketika ditunjuk menjadi ketua pelaksana dalam kepanitiaan pernikahan sang putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, dengan Erina Gudono. Semua prestasi yang makin menjulangkan citra positif Jokowi tersebut seolah-olah hanya menghasilkan status sebagai anak emas Jokowi. Hanya saja ia harus menerima nasib agar tahu diri bahwa anak emas Jokowi bukanlah putra mahkota yang akan tetap menjadi hak sang Gibran. Kelima, Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sudah puluhan tahun ia berhasil membangun karir sebagai penegak keadilan dan setia merujuk pada ajaran Nabi untuk pembenaran berbagai argumen hukumnya. Ia harus rela menjadi inkompeten sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dengan menyelundupkan argumen atau pasal pernah atau sedang menjadi pejabat negara, termasuk kepala daerah. Bahkan ia sulit membedakan antara konflik atau benturan kepentingan dengan sakit perut. Awalnya ia absen dalam pengambilan keputusan karena alasan benturan kepentingan. Kemudian ia hadir dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dengan menjelaskan bahwa absen sebelumnya disebabkan sakit perut. Selain itu, ia mengambil amar putusan melalui pelanggaran administratif dalam mengelola kasus hukum. Asas menghindari konflik kepentingan agar dicapai keputusan yang objektif dan adil sudah pasti merupakan prinsip yang diketahui oleh Anwar Usman, tetapi dilanggar dengan menerjunkan diri secara langsung dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 yang menyimpang tersebut. Ia harus membayar pengorbanannya dengan dipermalukan oleh keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK
dengan dicopot dari jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Keenam, para kader partai politik Koalisi Indonesia Maju. Terdapat beberapa kader politik yang semula mempunyai potensi dan ambisi untuk dipilih sebagai cawapres atau bahkan capres. Contoh paling ekstrim adalah Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, yang sudah diputuskan oleh Munas Golkar sebagai calon presiden dari Golkar, namun tidak kunjung memperoleh kemajuan elektoral, sehingga sudah pasti akan kalah jika maju sendiri. Syukur alhamdulillah, peliknya masalah Golkar memperoleh pencerahan Wahyu Tiban dalam tanda petik dengan diberikannya karpet merah untuk pencawapresan Gibran oleh MK. Masih banyak tokoh yang sudah dikader lama di partai-partai politik yang diikutinya, tetapi harus rela mengalah demi keuntungan elektoral dan menerima posisi sebagai kader non-elit atau menjadi anggota kader biasa pada kasta urutan kesekian. Partai-partai politik yang dalam undang-undangnya merupakan tempat pengkaderan calon pemimpin bangsa pada akhirnya menjadi forum para broker kepentingan politik demi memetik kader serobotan yang dibesarkan oleh partai lain. Asalkan calon yang diserobot mau-mau saja, maka tidak terlalu perlu diperdulikan bagaimana kegaduhan yang ditimbulkan di partai asalnya. Ketujuh, pengamat, dosen, dan ahli hukum tata negara yang selalu mengajarkan tentang politik berbasis nilai. Demi menerima fakta bahwa Gibran berhasil diusung sebagai cawapres, mereka harus menelan ludah bahwa politik demi kebaikan harus berbasis nilai. Bisnis politik adalah bisnis kemenangan elektoral, bukan kemuliaan tujuan berpolitik. Dalam kasus Gibran, secara telanjang ditunjukkan bahwa demi tujuan politik tidak ada hal yang haram untuk dilakukan. Kedelapan, para korban yang meninggal atau terluka pada saat sengketa hasil Pilpres 2019. Mereka menjadi korban karena berhasil diprovokasi untuk turun ke jalan guna memprotes culasnya penyelenggaraan pemilu 2019. Pengorbanan itu akhirnya berbuah pada penerimaan Prabowo dan rombongannya untuk masuk dalam kabinet Jokowi di periode kedua rezim pemerintahannya. Kemudian diteruskan dengan episode baru rekonsiliasi lanjutan dalam wujud berpasangannya Prabowo Gibran yang seolah-olah diklaim sebagai simbol rekonsiliasi nasional. Saat ini mereka berdua menikmati dukungan yang masih meluas dan sementara masih memimpin dalam berbagai survei. Sayangnya, sangat mungkin simbol rekonsiliasi nasional masih akan tetap sekedar sebagai simbol. Sampai saat akhir nanti, sangat mungkin pemilu akan tetap panas
dan ditutup dengan sinetron Rekonsiliasi Nasional jilid berikutnya. Kesembilan, para pemerhati dan orang awam politik. Demi menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, mereka harus rela mengelus dada sambil bersimpati pada Sadi Irsa, salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang memperkenalkan istilah di luar penalaran wajar. Kita bisa memahami kegeraman frustratif Sadi Irsa. Mereka dipaksa untuk menelan pil pahit yang mampu membuat mereka merasa bodoh, karena ternyata dalam politik Indonesia saat ini tidak semua hal harus bisa dinalar. Terimalah apa yang dimau oleh penguasa sebagai fakta hukum dan politik, dan hindarilah berpikir panjang yang hanya akan menjerumuskan dalam perasaan tersiksa karena frustrasi nalar yang berkepanjangan. Ke-10, Gibran Rakabuming Raka. Jika melihat betapa lelahnya Gibran secara fisik dan mental, tampak bahwa sangat mungkin bukan kehendak Gibran sendiri untuk menempuh jalan ini. Banyak pihak yang membujuk, mengajak, dan meyakinkannya. Orang yang mengalami tekanan mental yang begitu berat ketika didudukkan dalam kekuasaan akan mengembangkan kepribadian otoritarian yang dapat membuat pengidapnya menjadi sosok otoriter yang malas menalar. Kemalasan bernalar dapat menyebabkan keengganan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan matang sewaktu mengambil keputusan politik penting yang dapat berdampak meluas bagi publik. Mungkin Jokowi dan anggota keluarganya bisa juga disebut sebagai korban. Dinasti Jokowi dianggap sebagai biang keladi potensi kegaduhan yang menyertai pemilu 2024. Yang lebih disorot negatif adalah dinasti Jokowi, bukan Partai Gerindra atau partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dinasti Jokowi dapat dituding dan dipersalahkan karena tiba-tiba berubah menjadi sosok-sosok manusia yang berbeda gara-gara ingin memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Banyak orang yang pangling atau seolah-olah sama sekali tidak mengenal lagi sosok Jokowi yang dulunya dikenal sederhana, jujur, apa adanya, dan konstitusional. Akhirnya kita harus tetap mengakui bahwa Jokowi merupakan presiden yang andal dalam pembangunan fisik infrastruktur dan rajin menyuntikkan berbagai bantuan sosial. Meskipun demikian, di luar bidang itu, keabsahannya pantas diragukan hanya karena politik sekedar demi kekuasaan yang patut diduga demi sayang anak dan keluarga. Selamat berkarya.